Media Islamnet, dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Arini Aulia dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Female Chatting, sebuah rubrik yang akan membahas permasalahan-permasalahan seputar wanita, baik yang berhubungan tentang pemikiran dan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan wanita. Pendengar yang budiman, di studio telah hadir Ustazah Insinyur Nani Wijayati yang akan mengasuh rubrik Female Chatting ini. Beliau adalah wakil pemimpin redaksi majalah Female Readers. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan kali ini kita kehadiran tamu yaitu Mbak Emita Tamrin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pendengar yang budiman, kosmetik sekarang ini sudah menjadi kebutuhan pokok alias wajib bagi para muslimah. Tapi masalahnya dengan kondisi ekonomi di Indonesia yang membuat perekonomian masyarakat menjadi rendah, membuat masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi produk-produk yang murah. Nah, tidak banyak orang tahu ternyata dalam kosmetik juga mengandung bahan yang haram. Dalam hal ini misalnya adalah babi. Oke pendengar, kali ini kita akan membahas tema mengenai kemungkinan adanya bahan yang haram dalam kosmetik.
Mungkin langsung saja kita bincang-bincang dengan para narasumber yang telah hadir di studio kita. Oke, untuk pertama kali mungkin saya akan coba tanyakan kepada Mbak Emita ya dari Badan POM. Nah, terus terang Mbak, mungkin kalau bahan-bahan yang haram di dalam makanan itu udah biasa. Nah, sekarang saya sangat kaget juga gitu ya, ternyata ada bahan yang haram, tadi disebut ada babi gitu dalam kosmetik. Nah, itu seperti apa Mbak? Iya, jadi memang isu tentang adanya barang yang bahan-bahan yang haram di dalam kosmetik itu tidak umum didengar oleh masyarakat ya. Karena informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat juga mungkin dari sisi labelnya gitu ya. Kalau dalam produk makanan kan ada label, kita bisa baca komposisi. Kalau pada kosmetik itu seringkali tidak dicantumkan komposisi yang jelas dan detail. Misalkan dia katakanlah mengandung kolagen dari apa misalkan. Kalau untuk produk makanan misalkan lecitin sapi, lecitin babi, atau lecitin kedelai misalnya itu jelas gitu. Ini kalau ini kolagen dari mana misalkan. Jadi saat ini saya merujuk juga kepada apa yang diungkapkan oleh Dr. Anna P. Roswim ya dalam suatu seminar, menjelaskan bahwa banyak sekali bahan-bahan haram atau yang diduga keharamannya menjadi bahan baku ataupun bahan tambahan maupun bahan penolong untuk produk-produk kosmetika. Katakanlah bisa berupa asam lemak ya yang berasal dari hewan, atau juga bisa berupa kolagen, enzim, dan hormon ya yang saat ini sedang tren digunakan di berbagai jenis kosmetika, dan juga barang-barang itu juga bisa berupa bagian dari plasenta manusia begitu. Nah, jadi seringkali kita tidak terlalu peduli gitu ya. Kita menggunakan saja, memakai itu cocok buat kulit, enak dipakai, kemudian lebih lembab, lebih nyaman. Ya muslimah menggunakan saja gitu tanpa kita tahu secara lebih detail gitu ya, atau tahu lebih dalam ini sebenarnya plasenta apa maksudnya. Kan ada, kalau nggak salah ada produk placenton ya, kalau nggak salah itu juga ada. Kemudian kolagen gitu. Nah ini kan sangat rentan diproduksi dari hewan atau mungkin bagian dari hewan yang saya pikir kalau babi itu adalah hewan yang produksinya itu cepat, kemudian murah, itu udah umum diketahui oleh masyarakat ya. Jadi produsen atau mungkin pabrik-pabrik kosmetik, apalagi dari sisi kualitas dia cukup bagus gitu. Maka pilihan terhadap babi baik dalam produk makanan apalagi kosmetika itu sangat besar kemungkinannya gitu. Nah Mbak, menurut Mbak sendiri kenapa sih kok bisa gitu ya dalam kosmetik itu mengandung babi? Iya baik. Tadi saya sudah singgung sedikit sebenarnya di atas ya, bahwa kosmetik adalah produk dari suatu industri atau perusahaan atau industri gitu, manufacture. Nah dalam hal ini kalau produk industri pasti tujuannya profit ya, keuntungan. Dalam masalah keuntungan apa saja bisa dilakukan, apalagi kalau kita melihat produk itu berasal dari luar ya. Saat ini banyak sekali produk kosmetik dari Swedia, misalnya kata mungkin dari Prancis gitu ya, kemudian dari Amerika, dari Cina gitu, itu masuk ke dunia kosmetik Indonesia. Nah, satu hal mungkin yang juga saya beritahukan di sini bahwa saat ini Indonesia sedang masuk dalam program harmonisasi ASEAN untuk kosmetika. Artinya produk kosmetika di negara ASEAN itu bisa saling masuk antar satu negara dengan negara lain tanpa bea gitu. Jadi harganya pun akan lebih murah gitu. Jadi kenapa kita beli mungkin Shinzui itu produk Cina ya, itu murah gitu, padahal cukup wangi. Kayaknya kita menggunakannya juga lebih gimana gitu bagi yang menggunakan gitu ya. Nah, satu saat nanti itu akan seperti itu, karena asumsinya adalah bahwa negara ASEAN adalah negara yang tropis. Jadi kemungkinan iklim, cuaca itu hampir-hampir sama. Jadi pengguna dari Indonesia dengan Malaysia itu hampir-hampir sama gitu. Jenis kulitnya, kemudian tingkat keterterimaan terhadap kosmetik tersebut dibanding dari Eropa misalkan. Nah kalau kita baca ya Thailand misalkan atau mungkin Filipina, belum tentu kan mereka care dengan masalah kehalalan gitu loh. Kalau Malaysia, Brunei oke lah kita percaya karena mereka sebagian besar Muslim. Tapi bagaimana dengan negara lain? Kemudian
pemilik industri itu siapa. Jadi kita sudah tahu ya bahwa industri itu dimiliki oleh kebanyakan ya rata-rata bukan muslim gitu ya. Jadi tingkat care mereka atau mungkin sensitivitas mereka terhadap keamanan produk itu dari sisi kehalalan itu saya yakin kurang gitu loh. Ya, jangankan untuk kosmetik, untuk makanan saja gitu ya, kebetulan ini juga kurang begitu. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikan itu, apalagi dengan asumsi bahwa ya tidak semua muslim juga menanyakan kehalalan untuk kosmetika begitu kan. Kemudian yang ketiga ya, hal lain juga yang mesti kita perhatikan bahwa saat ini kondisi masyarakat kita, bahwa apakah masyarakat kita aware atau mungkin sadar terhadap hal ini ya. Ternyata kesadaran itu masih sangat rendah gitu ya. Ketika dicium baunya wangi, kemudian ketika digunakan enak dipakai, kemudian lebih lentur, lebih lembab, lebih kemudian lebih membuat menjadi lebih putih, cepat misalkan, ya sudah gunakan saja gitu. Jadi masih rendah gitu tingkat kesadaran daripada masyarakat terhadap produk kosmetika ini. Mungkin selanjutnya kepada Mbak Nani, bisa tidak diberikan contoh-contoh atau nama zat gitu ya, jenis zat dan alat kosmetik yang dalamnya itu mengandung komponen babi tersebut? Mbak Arini, Mbak Mita, dan pendengar yang budiman, tadi Mbak Emita sudah menjelaskan ya beberapa zat yang kemungkinan diduga besar berasal dari babi, misalnya adalah kolagen, kemudian asam lemak ya, kemudian enzim, hormon dan lain-lain. Nah, di dalam majalah Female Readers, majalah FR di edisi ke-9 itu kebetulan kita bahas di rubrik halal. Nah, itu tentang kosmetik dan obat-obatan halal gitu ya. Nah, di situ bisa mungkin dibaca oleh para pembaca Female Readers, tapi salah satu contoh yang kita angkat adalah salah satunya adalah teknologi botox yang saat ini sedang ngetren gitu untuk menghilangkan kalau wanita tuh kerut-kerut yang sudah mulai muncul menua Nah, itu dibuatnya adalah dari racun bakteri Clostridium botulinum. Hanya ketika disuntikkan ke tubuh manusia itu dia memerlukan pelarut. Nah, pelarutnya ini biasanya adalah dari plasenta manusia atau hewan. Dan hewan itu bisa apa saja, termasuk diantaranya adalah babi. Nah, artinya kan kalaupun itu plasenta manusia, itu asalnya berarti kebanyakan informasinya adalah dari aborsi bayi-bayi. Itu kan bangkai. Nah, sementara kalau itu babi, itu jelas haram, najis gitu. Bagaimana teknologi kecantikan itu telah mempergunakan hal-hal yang sudah diharamkan ke dalam yang sebenarnya zat yang semula halal gitu kan. Ini salah satu contohnya. Kemudian kemarin saya dapat informasi dari teman yang juga bekerja di Badan POM bahwa luar biasanya babi itu mulai dari dagingnya, lemaknya, kemudian minyaknya sampai rambutnya itu kalau diproduksi gitu ya menjadi sesuatu yang dimanfaatkan dalam berbagai produk itu kualitasnya paling bagus. Salah satu dia katakan contohnya adalah saput untuk blush on, untuk sapu-sapu itu ya. Sapu blush on itu yang kualitasnya terbaik itu adalah dari bulu babi. Bayangin, kita nggak pernah bayangkan justru kalau tadi bilang yang produknya murah itu belum tentu juga, justru yang produk mahal kita juga curiga kualitasnya itu justru ternyata dari babi. Saya kira mungkin itu beberapa contohnya Mbak Arini. Nah, kita berbicara soal masalah dalil gitu ya Mbak. Kalau orang awam kan berpendapat mungkin kan kalau babi kan nggak dimakan. Nah, berarti ini seperti apa? Dalil apa sih yang mendasari tentang keharaman babi dalam kosmetik ini? Iya, betul. Kalau ayat yang berkaitan langsung dengan pengharaman babi itu insya Allah mungkin kalau para muslimah yang biasa ngaji Al-Quran itu tahulah ya. Iya. Insya Allah itu di surat Al-Ma'idah ayat 3 itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim hurrimat 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Diharamkan atas kalian itu bangkai, darah dan babi. Ketika diharamkan babi itu berarti menimbulkan hal-hal yang buruk sebenarnya untuk manusia. Kalau kita katakan loh buktinya ternyata memang bisa dipakai untuk lebih cantik misalnya. Tetapi bahaya di luar itu kita nggak tahu kan.
Iya. Nah, itu seperti itu. Jadi dalilnya adalah memang apa yang diharamkan, termasuk diantaranya babi nih, itu najis, tidak boleh diperkenakan. Dan memang ini perbedaan pendapatnya adalah seputar masalah darurat. Nah, darurat itu kalau dalam fikih justru adalah untuk makan. Nah, kalau kita pakai kosmetik sebenarnya itu darurat bukan? Enggak Ya, darurat itu ukurannya adalah kalau nggak makan mati dia. Iya. Kalau ada daging babi ya terpaksa dia harus makan itu, nggak masalah, itu dimaafkan. Tapi kalau memakai saput dari bulu babi itu darurat nggak? Enggak. Jadi kita nggak bisa pakai dalil alasan darurat untuk membolehkan penggunaannya. Toh itu nggak dimakan misalnya gitu, tuh nggak bisa dibenarkan dalam agama. Gitu. Jadi alat-alatnya juga haram gitu Mbak ya, Betul. digunakan. Oke pendengar, sangat menarik ya pembahasan kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena saya Arini Aulia dan Ustazah Insinyur Nani Wijayati dan juga Mbak Emita Tamrin masih akan kembali setelah satu selingan berikut ini. Tetap stay tune di Voice of Islam. Wahai saudara, kita semua ingin dikasihi dan disayangi, kerana itulah fitrah manusia sejak kita dilahirkan hingga akhir nanti. Wahai saudara, kita semua ingin dikasihi dan disayangi, kerana itulah fitrah manusia sejak kita dilahirkan hingga akhir nanti. Kasihilah, sayangilah, suburkan ia di hati kita. Jagalah andainya ada, karena sifat kasih itu adalah anugerahnya. Jangan kita benci-membenci, jangan kita bermusuhan, jangan dihina mereka yang daif, jangan disisi mereka yang bersalah, kerana itu hanyalah satu kesilapan, kerana itu hanyalah satu kekurangan. Kasihilah, sayangilah, suburkan ia di hati kita. Jagalah andainya ada, kerana sifat kasih itu adalah anugerahnya. Jangan kita benci-membenci, jangan kita bermusuhan, jangan dihina mereka yang daif, jangan disisi mereka yang bersalah, kerana itu hanyalah satu kesilapan, kerana itu hanyalah satu kekurangan.
menikmati ketenangan kasih penyubur jiwa. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Masih bersama saya, Arini Aulia dan Ustazah Insinyur Nani Wijayanti dalam rubrik Female Chatting. Dan juga kita masih ditemani oleh tamu kita, yaitu Mbak Emita Tamrin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jakarta. Dan saat ini kita sedang membahas masalah kemungkinan adanya unsur haram, yaitu babi dalam kosmetik. Oke pendengar, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan para narasumber kita. Nah, untuk Mbak Emita nih, Ya. jika memang tadi diharamkan, artinya masyarakat Muslim yang awam berada dalam pihak yang dirugikan dong oleh industri kosmetik. Nah, kira-kira sekarang solusinya seperti apa, Mbak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik sekali ya. Memang kalau bicara masalah produk, pasti itu nanti pasarnya adalah konsumen. Konsumen dalam artian di sini berarti pasti masyarakat, dan sebagian besar daripada konsumen Indonesia adalah Muslim. Iya. Nah, bagi kita yang awam memang menjadi satu hal yang sangat tidak mengenakan gitu posisinya begitu. Nah, yang bisa saya ceritakan dalam kesempatan kali ini adalah bahwa untuk setiap produk, apakah itu dia makanan, apakah itu dia obat-obatan ataupun kosmetika, ada 3 pilar yang bisa menjamin keamanannya gitu. Yang pertama adalah negara, ya. Jadi negara dalam hal ini diwakili, kalau Indonesia diwakili oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan kalau bisa gitu ya, kehalalan produk yang beredar gitu ya di Indonesia, terutama dari sisi makanan tadi ya saya sebutkan, obat-obatan dan kosmetika. Kemudian yang kedua adalah si produsen atau industri kosmetika itu sendiri. Nah, cuman dalam hal ini kita masih melihat bahwa yang sangat hanya beberapa produsen saja di Indonesia yang betul-betul concern terhadap kehalalan produk kosmetika, dan kita mungkin sudah tahu ya semacam produk Wardah atau mungkin Zahra gitu ya. Mungkin ada lagi yang lain barangkali. Itu industri yang secara vulgar menyatakan bahwa dia concern terhadap kehalalan dan menjamin produk-produk mereka tuh halal. Kemudian yang ketiga adalah konsumen atau masyarakat itu sendiri. Jadi solusi terhadap masalah ini memang tidak bisa dibebankan kepada negara saja. Produsen harus juga sadar bahwa produk dia itu dikonsumsi atau dipakai oleh komunitas Muslim terbanyak Indonesia, dan konsumen juga harus kritis gitu. Jadi masyarakat tidak hanya menggunakan saja, dia harus ketika dia beli produk, dia paling tidak dia tahu komposisinya apa. Kalau dia tidak mengerti komposisi yang ada di situ, mungkin dia harus belajar ya, bertanya, ini maksudnya apa gitu kan. Kemudian ini gelatin maksudnya gelatin apa, atau ini ada hormonnya, ini hormon apa gitu. Jadi Jadi harus kritis, Mbak ya. harus kritis. Jadi konsumen memang saat ini harus kritis. Bahkan banyak sekali temuan-temuan yang dilakukan oleh Badan POM itu justru dari konsumen gitu loh. Karena kan pemerintah sebagai pengawas, sebagai pengatur yang membuat regulasi, sementara fakta itu ada di konsumen. Nah, kalau konsumen tidak mengadukan permasalahannya kepada pemerintah, maka pemerintah juga barangkali yang tercover, yang enggak gitu. Jadi makanya di sini di Badan POM sendiri ada yang disebut dengan lembaga urusan pelayanan konsumen. Itu memang bisa diadukan gitu permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah kehalalan ini, apa itu kosmetika, obat-obatan maupun makanan begitu. Oke, selanjutnya nih untuk Mbak Nani, apakah bila masyarakat memakai produk kosmetik sementara dia tidak mengetahui gitu ya tentang kehalalan ataupun kebolehan menggunakannya, nah apakah juga ini pertanda bahwa beban penanggungan dosanya itu seperti apa gitu? Begini Mbak Arini, banyak sekali di masyarakat kita itu sebenarnya Allah sudah berikan satu garis yang jelas. Garis yang jelas, ini halal, ini haram gitu ya. Hanya kemudian manusia sendiri yang kemudian membuat ini menjadi nggak jelas. Yang halal dicampur yang haram gitu, atau yang halal diharamkan. Ini kan kebalik-balik ini gitu.
Coba kita perhatikan yang pertama ini adalah kaitannya dengan persoalan bendanya gitu ya. Dalam kajian fikih itu ada kaidah yang mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi asal hukum dari sebuah benda itu sebenarnya mubah, kecuali yang diharamkan gitu. Jadi sebenarnya kalau bahan-bahan yang dipakai kosmetik kah, makanan kah, ini Allah sudah katakan di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah itu sudah menciptakan semua yang ada di bumi ini, semuanya adalah bisa dimanfaatkan untuk manusia. Pertanyaannya adalah apakah gitu kita kekurangan bahan di alam ini untuk membuat kosmetik sehingga kita kok sangat membutuhkan kayaknya yang namanya babi atau apapun yang diharamkan yang sebenarnya itu cuma sedikit gitu loh kan. Ini berarti kebodohan manusia. Nah, yang kedua kita harus perhatikan bahwa ada satu kaidah di dalam usul fikih, al-aslu fil af'al taqayyud bi hukmi syar'i. Ini yang harus dipahami semua orang muslim. Jadi asal muasal perbuatan itu hukumnya adalah terikat dengan syara. Nah, kalau hukum syara sudah mengatakan bahan ini haram, ya sudah, berarti itu pegangannya, kita tidak boleh mempergunakannya. Nah, berarti barang siapa yang mempergunakan emas, pasti dia akan terkena dosanya, gitu, terkena dosanya. Nah, ini kan akhirnya betul yang dikatakan tadi, masyarakat awam yang nggak tahu itu akhirnya dengan teknologi ya. Kalau dulu kan orang itu mempertanyakan apakah babi itu haram atau halal, apakah hewan ini itu yang kelihatan gitu ya. Nah, ini kan dalam proses industri atau teknologi banyak masyarakat yang nggak tahu bagaimana pengolahannya gitu. Nah, maka menurut saya itu pentingnya ada penguasa, ada pengusaha, dan ada masyarakat yang mereka itu peduli terhadap halal haram. Jadi tiga-tiganya harus ada ini supaya nggak banyak lagi rombongan orang-orang yang berdosa gara-gara dia tidak tahu ilmunya. Nah, artinya berarti apakah berdosa atau tidak orang itu? Ya tadi sudah dijelaskan, sebelum kita menggunakan kita harus waspada. Kita pastikan dulu ini halal atau haram. Ketika sudah pasti halal, maka dia akan aman. Kalau dia tidak peduli, dia cuek gitu, nggak ngerti lah itu urusannya, dosanya ditanggung sama pengusahanya, nggak bisa juga begitu. Kita harus cari informasi seperti yang dikatakan Mbak Emita tadi. Kita tanya, ada layanan-layanan informasi yang bisa kita akses. Nah, terlebih bagi pengusaha yang dia punya industri, kalau dia nggak peduli, maka dosa orang semua yang mengkonsumsi kan ditanggung sama dia gitu ya. Jadi mungkin karena memang banyakkan pengusaha yang memiliki modal yang berinvestasi di bidang kosmetik ini bukan muslim yang peduli itu, akhirnya sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Saya dengar di Malaysia itu regulasi terhadap kehalalan produk ini luar biasa ya, sangat diperhatikan. Bahkan saya kemarin dengar informasi dia bikin Halmart ya. Jadi semacam hypermarket franchise, dia akan buka 60 di Eropa. Nah, itu kan bagus, itu semangat halalnya gitu ditiru oleh kita, oleh pelaku-pelaku industri di negeri kita. Saya kira gitu, Mbak Arin. Ya, kalau tadi mendengar penjelasan Mbak, berarti ya semua adalah pilihan gitu kan, apakah dia mau menggunakan ataupun tidak. Nah, sekarang berbicara masalah pilihan, pasti ketika menentukan sesuatu ada resiko yang akan diperoleh gitu ya. Nah, apa sih Mbak resikonya ketika menggunakan bahan-bahan yang mengandung babi tadi? Baik, saya kira kalau kita semua muslim itu ditanya, Ibu, ini saya punya air liur anjing, saya sudah tampung 1/2 liter, Ibu mau nggak saya lumurin, ini bisa menyehatkan kulit, kira-kira geleng kepala atau mengangguk? Sekalipun tuh menggeleng gitu, karena jelas informasinya. Nah, sama saja sebenarnya sekarang ini karena ketidakterbukaan pihak industri, dia menjelaskan bahan-bahan yang dia pakai di dalam produk-produk yang dia hasilkan itu. Bayangkan saja lah bagaimana kalau kita pakai saput dari bulu babi, kan sama aja, kita bayangkan aja gitu. Terus atau kita pakai pelembab atau pakai body lotion misalnya, kita lumuri seluruh tubuh kita, muka, leher, tangan ya, pipi, dagu, semuanya itu dengan produk yang di situ mengandung unsur babinya. Itu kan sama dengan mengolesi najis ke seluruh tubuh kita. Padahal Islam sangat memperhatikan toharoh gitu. Najis itu gimana? Najis yang berat itu kan harus dicuci 7 kali, satu dicampur dengan tanah. Mau nggak nih yang pakai kosmetik yang mengandung babi? Itu kan berarti sama aja dia melakukan sesuatu yang bodoh gitu.
Dia pengen cantik, dia olesin itu produk kosmetik. Abis itu dia cuci 7 kali pakai tanah. Itu kan bodoh itu perilaku yang seperti itu ya. Jadi konsekuensinya adalah resikonya kita seperti melumuri najis ke seluruh tubuh kita. Nauzubillah min dzalik. Wah, sepertinya panjang banget nih Mbak perjuangan para muslimah gitu ya untuk membebaskan dirinya dari hal-hal yang haram. Sekarang mungkin terakhir, apa nih pesan untuk pertama mungkin Mbak Emita nih kepada para muslimah gitu ya, agar bisa mengantisipasi gitu ya untuk penggunaan kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang haram. Iya, baik. Jadi pesan dari saya pribadi tentunya ya sebagai seorang muslimah kepada kaum muslimah yang lain, bahwa kita memang harus berhati-hati gitu ya ketika menggunakan produk. Kita harus lihat ini produknya, produsennya atau pabriknya di mana, apakah produk dalam atau luar negeri misalkan. Kemudian ada nomor pendaftarannya nggak di Indonesia, itu juga bisa diketahui ya. Jadi biasanya tuh nomor CD gitu ya kalau nggak salah, yaitu nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran ini sebenarnya itu baru dari sisi keamanan produk ya, keamanan produk mungkin dari sisi komponen kimianya gitu ya. Kemudian apakah di situ mengandung ada kontaminan mikroba misalkan, bisa jadi ya. Jadi itu masih yang belum masuk kategori halal gitu loh. Nah, kalau kita sebagai muslim, kita juga kan harus menambahkan tidak hanya dari sisi aman tapi juga halal begitu. Jadi kritis merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kemudian sedikit saya sampaikan tadi bahwa Indonesia masuk dalam program harmonisasi ASEAN. Masih banyak ya PR yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri ketika masuk ke dalam program itu. Memang mungkin ya produk kita bebas dijual juga di luar, tapi bagaimana dengan impor dari negara lain, ini yang menjadi masalah. Dan ini memang menjadi tugas dan kewajiban dari kita semua. Saya pikir tidak hanya pemerintah, kalau masyarakat sebagai konsumen nantinya akan merasa dirugikan dengan hal ini gitu ya, itu kan perlu semacam masukan kepada pemerintah, bagaimana nih nasib dari kita kaum muslimah terhadap produk-produk yang belum jelas kehalalannya. Jangankan yang luar negeri, yang dalam negeri aja kita masih bingung gitu untuk memilih begitu. Jadi mungkin itu untuk saat ini yang saya pikir yang paling bisa dilakukan adalah koreksi atau mungkin kritis terhadap setiap produk yang kita pakai. Mungkin demikian. Oke. Kalau dari Mbak Nani sendiri gimana Mbak? Ya, baik. Yang pertama mungkin kita harus punya komit ya, seorang muslimah itu bahwa dia harus terikat dengan halal dan haram. Salman Al-Farisi pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang penggunaan minyak yang dia tercampur oleh hal yang haram. Rasulullah kemudian menjawab, al-halalu ma ahalallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afalakum. Artinya yang halal itu adalah mana atau apa-apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram ialah yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Jadi jelas gitu ya. Maka apa yang didiamkannya saja maka dia dimaafkan bagimu. Nah, jadi yang jelas muslimah harus berpegang, memastikan gitu sebelum dia memakai apapun, pastikan dulu halal. Kemudian yang kedua, saya selalu di berbagai kesempatan forum perbincangan tentang halal haram ini, saya selalu berkoar-koar gitu ya, mengajak seluruh kaum muslimah jangan diem dong, jangan diem, sebarkan informasi bahwa kita harus menuntut gitu ya, bahwa produk-produk yang sudah menjadi hajat hidup orang banyak gitu, termasuk kosmetik ini harus ada jaminan halal dari pemerintah gitu. Nah, kalau tuntutan ini semakin besar menggelinding seperti bola salju, saya kira produsen itu angkat tangan lah. Jadi saran saya, jadikan konsumen itu sebagai raja. Kita harus begitu. Kita nih raja, bukan mereka yang raja gitu. Jadi kalau sekali kita gelincirkan isu bahwa oh ternyata produk ini adalah haram gitu, orang nggak bakalan beli kok. Akhirnya dia mikir juga kan produsennya gitu. Saya kira mungkin itu dua hal yang mesti dilakukan. Ya, mungkin ini sebagai tambahan ya informasi bagi konsumen Indonesia. Kalau ingin tahu tentang kehalalan ataupun keamanan produk, baik itu obat, kosmetika, suplemen makanan maupun tentang makanan itu sendiri, silakan buka website ya, www.pom.go.id. Jadi di situ nanti bisa dibuka, kemudian juga bisa langsung juga membuka unit layanan konsumennya. Ini akan lebih, jadi kalau seandainya konsumen bisa menemukan sesuatu yang tidak aman mungkin, apakah mengandung merkuri atau mengandung apa yang di luar batasan normal,
atau menemukan ketidakhalalan, silakan mengkontak dan mengkonfirmasi ke Badan POM. Baik, itu mungkin sebagai salah satu saluran informasi ya. Nah, oke, pendengar yang budiman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Nani Wijayati dan juga Mbak Emita Tamrin. Oke, buat pendengar, kami juga menampung usulan-usulan Anda dalam pembahasan persoalan-persoalan wanita lainnya. Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 94924411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Saya Arini Aulia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nani Wijayanti dan juga Mbak Emita atas kehadirannya. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.